Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarul Goza, NIM 2110554, Prodi Ilmu Komunikasi A. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul teori hipodermik, ataupun bisa disebut teori jarum suntik ataupun teori peluru. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Teori hipodermik, ataupun bisa disebut teori jarum suntik, teori peluru, yang merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku yang berjudul Teknik Propaganda pada Masa Perang Dunia. Teori jarum hipodermik yang merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Menurut teori jarum hipodermik itu sendiri, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Menurut Berger, teori jarum hipodermik ataupun teori peluru mengasumsikan bahwa pesan-pesan media adalah seperti peluru yang ditembakkan dari senjata media ke dalam kepala khalayak. Istilah ini adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak khusus, yaitu khalayak massa. Teori jarum hipodermik itu dipengaruhi oleh aliran media behaviorisme pada sekitar tahun 1930-an. Teori yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an dikenal juga dengan berbagai nama, sebagaimana diutarakan oleh beberapa ahli, yaitu teori peluru oleh Wilbur Schramm, teori jarum hipodermik oleh David Kaberlow, dan teori stimulus respon oleh Melvin DeVleur dan Rockach. Terdapat kejadian penting yang menggambarkan kuatnya media massa pada khalayak massa, yaitu berbagai media massa seperti radio, film, serta periklanan telah lahir dan berkembang dengan sangat pesat dan mencapai popularitasnya antara tahun 1930-an dan 1950-an. Efek media massa pada masa itu digambarkan sangat mempengaruhi perilaku khalayak massa dan dalam beberapa kasus dilaporkan sangat menakutkan. Kehadiran iklan ini melalui surat kabar dan majalah memiliki andil besar dalam konsumerisme rakyat Amerika pada saat itu. Hal ini digambarkan dengan banyaknya warga yang berbelanja di toko-toko swalayan. Pidato yang disampaikan oleh Presiden F.D. Roosevelt melalui radio telah menginspirasi banyak warga negara Amerika pada saat itu untuk mendukung kebijakannya dalam kelahiran The Great Depression. Pada penjelasan ini memiliki asumsi dasar. Asumsi dasarnya yaitu intisari asumsi teori jarum hipodermik sebagai berikut. Yang pertama, manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap stimuli atau rangsangan. Kedua, pesan media secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. Ketiga, pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mencapai respon ataupun tanggapan yang diinginkan. Keempat, efek dari pesan media bersifat langsung, segera, dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. Yang kelima, masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindari dari pengaruh media. Teori jarum hipodermik ini memiliki rangsangan atau stimuli eksternal disadari untuk mendorong reaksi dan naluri dari khalayak massa. Paul F. Lazarsfeld memiliki studi yang berjudul People's Choice pada tahun 1940 tentang kampanye pemilihan Presiden F.D. Roosevelt. Studi ini menemukan bahwa hanya beberapa pesan yang khusus yang disuntikan kepada khalayak media lebih banyak dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal saja. Baik, demikianlah uraian singkat tentang penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang teori hipodermik. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.